kehidupan saya gitu. Jadi saya nggak nerima Mm-mm. dan nggak nerimanya saya tuh benar-benar brutal gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dunia keluarga ajaib, kembali bersama dengan Bunda Dina dalam podcast DKA. Kemarin kita baru saja bertemu dengan praktekers yang sangat luar biasa. Nah, kita sudah tahu ya bahwa rumah tangga itu nggak sederhana. Ternyata yang sederhana itu rumah makan. Nah, jadi artinya kita akan menghadapi setiap tantangan, persoalan yang terjadi dalam rumah tangga kita. Namun dari praktekers kemarin kita bisa belajar tentang arti ikhlas tanpa batas. Nah, kali ini dunia keluarga ajaib kita akan menghadirkan praktekers yang tidak kalah luar biasanya. Bagaimana kalau ternyata kurikulum dunia keluarga ajaib ketika dipraktekkan, atau kalau kita nggak praktek, nggak ngefek, maka nggak akan berdampak apa-apa. Maka praktekers kita hari ini kita akan bahas dengan tema turunkan ego, rezeki naik. Bersama saya dengan Bunda Dina Indriani dan praktekers kita selanjutnya. Keluarga ini penuh cerita, setiap hari penuh ajaib, membawa senyum yang tak pernah sirna. Ego adalah fitrah, bawaan setiap orang. Akan tetapi, ego itu harus dikelola dengan cara merawat dan diturunkan egonya. Apabila kita bicara tentang ego, ini adalah sesuatu yang rumit. Akan tetapi, itu penting dalam kehidupan kita untuk bagaimana kita belajar untuk menurunkan ego. Mengapa? Karena tidak sedikit loh bahtera rumah tangga yang hancur karena ego. Walaupun telah dibangun selama puluhan tahun lamanya. Dalam sebuah penelitian, dari 100 orang yang bercerai, ternyata 75% diantaranya akibat faktor ego. Bagaimana pasangan tidak pandai dalam meredam egonya? Banyak diawali baik para suami ataupun istri. Maka podcast DKA kali ini temanya tentang turunkan ego, rezeki naik. Oke, praktekers kita kali ini kita akan kenalkan ke sahabat DKA. Assalamualaikum Bu Ane. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Masya Allah, Bu Ane coba dong perkenalkan diri dulu nih sama sahabat-sahabat DKA kita yang saat ini lagi nonton podcast kita. Silakan Bu Ane. Ya, halo, assalamualaikum. Saya Ane dari Bandung. Saya adalah salah satu praktekers di sini yang akan sharing pengalaman perjalanan saya praktek tentang turunkan ego ya. Tentang turunkan ego. Oke, karena kita hari ini masih tetap membahas tentang rumah tangga nih. Oke, Bu Ane, boleh nggak cerita sama kita nih semua yang hadir di podcast hari ini, bagaimana perjalanan rumah tangga Bu Ane di usia berapa sekarang hari ini? 42 tahun. Oh, Bu Ane 42 tahun ya. Oke. Boleh nggak sedikit cerita? Kalau tadi kan di depan memang kita sudah sedikit spill ya tentang bagaimana perjalanan rumah tangga Bu Ane. Tapi boleh nggak Bu Ane sedikit cerita sama kita? Sebenarnya rumah tangga ini adalah rumah tangga saya yang kedua kali. Oh, kedua kali. Oke. Yang pertama ketika umur berapa menikah? Pertama masih sangat muda sekali ya. Saya menikah, namun gagal, belum bercerai ya. Kemudian setelah itu saya fokus ke karir saya dan saya meninggalkan anak saya yang masih bayi saat itu ya, sehingga saya juga memiliki hutang pengasuhan Bun terhadap anak gitu ya, yang memang ternyata hutang pengasuhan itu harus dibayar gitu. Itu waktu itu usia berapa Bu Ane nikah? Sekitar 21 ya. 21 tahun dan langsung punya anak? Agak lama sih ya, sekitar 2 tahun baru 2 tahun. punya bayi. Jadi usia pernikahan saya waktu itu mungkin sekitar 2 tahunan 2 saja. tahunan. Oke. Jadi usia pernikahan hanya 2 tahun. 2 tahun. Dan akhirnya bercerai. Bercerai, saya fokus bekerja, saya meninggalkan anak saya yang masih bayi bersama orang tua saya dan
pengasuh begitu ya. Kemudian saya pikir ya persoalan rumah tangga yang pertama itu selesai gitu aja gitu ya. Ternyata perceraian itu tidak selesai seperti Begitu yang aja. begitu aja. Kalau kita pikir kan rumah tangga ya udahlah gitu kan, udah cerai itu pasti kita pikir itu adalah final Masing-masing ya ya, gitu ya. final gitu Final ya, udah oke. gitu di end semuanya. Ternyata ada hutang pengasuhan yang harus kita bayar terhadap anak kita. Kemudian juga ujian itu kita kan belum lulus kita bisa Oke. bilang ya. Akhirnya ada remedial gitu kan, ada ujian ulang tentang persoalan yang sama gitu loh. Oke. Jadi waktu pas ninggalin anak tuh anak masih kecil banget ya. Sangat sangat Oke. kecil. Jadi waktu itu Gak ada rasa bersalah dulu waktu ninggalin anak kayak gitu. ketika saat itu mungkin kan masih muda ya, ego masih kita suapin Tinggi, ego iya. kita gitu ya. Masih tinggi sekali ego kita. Saat itu saya fokus mengejar karir aja. Saya pengen apa gitu kan, ingin mencapai di titik di mana. Saya kejar itu. Waktu itu posisi saya memang bekerja di Dubai ya. Oke. Di Dubai, kemudian di Qatar. Nah, itu ada berbagai macam tawaran saya cobain mulai dari waktu itu general trading, kemudian ada tawaran di perusahaan Manpower ya. Oke. Nah, saya coba sampai akhirnya lama di situ dari Dubai pindah ke Qatar. Saya menikmati perjalanan hidup saya Karir sendiri gitu. Oke. Pokoknya yang saya pikirkan saat itu apa namanya, saya nggak ngerti purpose of life ini buat apa gitu loh. Karena yang saya pahami gitu kan dari pendidikan kita, dari lingkungan kita itu ya kita tuh harus kerja, harus cari duit buat kita bisa survive, buat kita bisa bertahan hidup kan seperti itu gitu ya. Jadi yang lain-lainnya saya nggak jujur dari segi agama mungkin saya masih pakir ilmu gitu ya, nggak ngerti gitu harus ngapain aja. Yang saya Pokoknya tahu intinya ya cari duit, kerja, jalanin gitu. Anak ya udah bisa dititip kan, anak berbagai cara lah gitu ya dengan membesarkan anak. Membesarkan anak dengan pakai duit udah cukup gitu ya Bu Saya Alda pikir gitu kan ya. udah saya kerja aja deh udah nggak butuh Oke. suami gitu kan, pikirannya dulu kayak gitu. Nggak butuh suami, nggak butuh laki-laki, kayaknya kita bisa kok independen gitu kan. Oke, jadi sempat akhirnya punya mindset seperti itu. Betul, karena Oke. saya waktu itu dari perceraian itu agak lama sih, sekitar 10 tahun waktu itu. Oke, jadi dari perceraian sendiri itu 10 tahun. 10 tahunan Dan waktu fokus itu. ke karir. Fokus aja ke karir. Oke. Dari posisi saya waktu itu dulu di ekspor impor itu di general trading, saya itu posisinya sales eksekutif. Baik. Kemudian pindah ke Manpower jadi sekretaris, waktu itu nyobain jajal, kemudian sampai dikasih kantor satu, saya jadi manajer pegang satu kantor itu. Kemudian sampai saya buka sendiri bersama suami saya yang sekarang itu. Dulu buka sendiri dan posisi saya di situ sebagai BOD bersama suami. Pokoknya saya kejar dunianya aja gitu. Yang saya kejar untuk anak, saya cuma mikirin yang penting kan kita punya duit buat bayar sekolahnya gitu kan, kayak gitu ya, titip ke orang tua, udah bayarin buat sekolahnya, udah Selesai gitu selesai ya? semuanya gitu. Oke. Ternyata tidak. Tidak ya. Oke, itu jangan diceritain dulu, ntar nih puncak-puncaknya. Nah, setelah itu akhirnya ketika menyendiri nih, single gitu ya 10 tahun dan akhirnya memutuskan menikah kedua kalinya. Betul. Oke, gimana ketika waktu mengawali pernikahannya? Sekarang udah berapa lama ya dengan yang kedua? Ini Januari nanti 11 tahun Oh, kita 11 nikah, tahun. iya. Oke, gimana tuh pernikahan di awalnya? Waktu awal itu sempat ya, saya juga menolak untuk menikah itu. Saya bilang saya masih ingin ngejar karir di sini, saya belum mau. Tapi akhirnya saya jatuh cinta dengan beliau gitu ya, karena begitu karismatiknya gitu kan. Akhirnya ya kami menikah, dan beliau pun sama seperti saya posisinya divorce juga. Dia juga bawa anak. Waktu itu saya bawa satu anak perempuan dan dia juga bawa satu anak perempuan yang kami punya komitmen untuk membesarkan mereka bersama. Nah, awalnya seperti itu. Nah, kemudian berjalan beberapa tahun semuanya baik-baik aja. Semuanya sesuai gitu kan. Semuanya sesuai dan baik-baik saja. Baik-baik saja. Eng-ing-eng. Nah, kita pengen tahu nih eng-ing-engnya di mana nih ya. Oke. Di tahun keberapa nih akhirnya ketika semua berjalan dengan baik-baik saja? Dan akhirnya itu terjadi sekitar 3 tahunan yang lalu ya. 2021 itu sekitar 3 tahunan yang lalu. Posisi saya waktu itu punya balita, karena dari pernikahan kami ini kami dikaruniai satu anak perempuan lagi. Ada anak ya berarti ya. Ada anak. Nah, ketika anak kami balita itu ya semuanya berjalan dengan ya alhamdulillah gitu ya, lancar, tidak ada masalah apapun ya yang besar ya. Kalau persoalan itu pasti selalu ada ya, cuma maksudnya tidak terlalu tidak terlalu berimpact, tidak terlalu besar persoalannya ya, kita bisa atasi sama-sama selalu gitu. Tiba saat waktu itu anak saya yang balita mau beranjak
2 tahunan mungkin ya. 2 tahunan waktu Apa itu. yang terjadi tuh Bu Ana? Mungkin gini ya, saya ngelihatnya begitu banyak nikmat Tuhan yang Allah kasih tuh ke saya gitu, ke keluarga saya gitu kan. Alhamdulillah kami ya hidup ekonomi bagus, kami tidak kekurangan suatu apapun gitu. Itu banyak nikmat itu. Tapi nikmat itu nggak buat kita deket sama yang ngasih nikmat ini gitu. Jadi dua-duanya nih udah dikasih segalanya sama Allah, nggak deket juga gitu loh. Jujur ya, saya mungkin sedikit cerita tentang spiritual saya gitu secara agama. Saya memang jauh dari namanya agama. Mungkin saya bisa dibilang kan di Indonesia tuh banyak banget orang yang agama Islam, tapi kita tuh kan sholat itu menganggap suatu hal yang cuman kewajiban doang udah gitu kan. Ada kadang-kadang ketika kita meninggalkannya pun nggak ngerasa terbeban gitu, bahwa gimana kita hidup seperti itu aja ya, keburu nggak sholat juga dikasih rezeki banyak gitu ya, bagaimana waktu itu? Nggak ada kepikiran ke sana sih, cuman mungkin hidayahnya, mungkin pakir ilmu juga dari segi agama gitu ya, dan lingkungan sekitar juga kan kita bergaul dengan orang bule, luar negeri segala gitu, jadi memang kan tidak ada teng-tong, azan, sholat nggak ada gitu kan, jadi ya udah aja hidup senatural itu gitu ya, yang kita tahu ada Allah, kita tahu ada Tuhan, tapi menjalankan kewajiban tuh lalai mungkin akhirnya lalai dalam beribadah gitu ya. Sampai akhirnya ketika waktu itu ada persoalan yang lumayan sangat membuat saya itu kayak bingung, kayak kehilangan arah, kayak nggak tahu nih gue tuh harus ngapain gitu ya, dan ego saya saat itu tinggi banget gitu lah. Jadi ketika dapet persoalan itu, awalnya sebenarnya mungkin setelah sekarang sekarang saya tenang, saya tahu semua runtutan persoalannya seperti apa gitu, dan saya bandingkan dengan orang lain yang punya persoalan, wah orang lain lebih dahsyat loh dari saya persoalannya gitu loh. Sekarang kita pengen tahu nih, yang ada nonton di podcast DKI itu pengen tahu dikasih persoalan apa nih sama Allah saat itu ketika lalai. Apa ya, boleh nggak cerita? Jadi ketika saya dulu lalai ibadah itu ya, persoalannya adalah ada orang ketiga dalam rumah tangga kami gitu kan. Orang ketiga dari rumah tangga kami yang lumayan sangat-sangat mengusik gitu ketenangan kita. Kita kan perempuan nih, pasti dong kalau ada gitu-gitu, udah lihat kan Bunda juga mungkin punya TikTok, Instagram itu. Kalau ada yang gitu-gitu kan, wah hajar gitu ya. Yang gimana gitu kan. Sebentar, kita cut dulu, kita break dulu ya. Ada orang ketiga. Kita pengen tahu gimana cara Bu Ana menyikapi dan apa rasanya ketika ada orang ketiga. Oke, kita kembali setelah ini. Tentang orang ketiga. Gimana saat itu rasa dan respon Bu Ana menyikapi orang ketiga dalam sebuah pernikahan Bu Ana yang kedua ini? Saya kira pasti Bunda udah tahu jawabannya gitu. Tapi saya pengen tahu tuh gitu ya. Waktu itu kayak apa responnya gitu loh. Kalau kita lihat kan di TikTok, di Instagram, kayaknya gitu kan, kalau persoalan seperti itu tuh nggak ada perempuan yang bisa accept bahwa itu tuh sesuatu hal untuk kita bercermin terhadap diri kita punya dosa aja, nggak ada ataupun misalnya ya udah kalau mencari solusi, nggak ada. Pasti ketika dapat persoalan kayak gitu, ego kita langsung naik. Apa respon Anda tuh saat itu Bu Ana? Dinyalain gitu kan, menyala gitu kan, langsung panas, langsung emosi. Dan pada awal-awal tuh saya nyari solusi secara manusia aja gitu. Jangan cari solusi dulu deh, marahnya dulu nih, kayak apa sih ke suami waktu itu? Coba ceritain tuh. Kalau ibarat kayak kita itu diibaratkan yang ular itu ya Bun ya. Ular nyenggol gergaji, kesenggol gergaji gitu. Secara ini kan udah kesenggol ya sama gergajinya. Iya, terus Kak berdarah. Ini si gergajinya malah kita lilit. Dililit tuh si ular. Dan akhirnya gitu kan, akhirnya bukannya sembuh gitu kan, luka tersebut malah ya makin berdarah-darah gitu. Jadi Bu Ana melakukan respon itu kepada suami. Apa saja yang sudah dilakukan kepada suami atau orang ketiganya? Ngelabrak, ngedatangin, cari-cari data, cari-cari fakta. Bahkan mungkin kalau saya pikir sekarang itu, nggak bener banget nih apa yang udah gue lakuin gitu ya. Karena
secara kita udah belajar gitu ya, sekarang saya udah belajar, itu kan kita membangun dunia kuantum yang nggak baik banget gitu. Itu tuh membayangkan, aduh lagi ngapain ya. Ketika itu saya memang LDR posisinya. LDM ya, saya di Sukabumi, beliau di Bandung. Jadi ketika itu hati tuh nggak tenang, ngapain lah, di mana sama apa. Jadi hal-hal negatif tuh datang. Dilakuin tuh semua untuk mengembalikan suami. Kita labrak, saya datang ke Bandung, itu saya cari tahu datanya gitu kan, berbagai macam data saya kumpulin. Terakhir tuh udah ada beberapa data, lalu kita masukin, saya masukin ke pengadilan. Oh jadi sampai akhirnya nuntut mau udahan saya ke pengadilan? Iya. Dengan akibat dari orang ketiga itu? Betul. Oke, terus? Sampai pernah gugat di pengadilan. Tapi sebenarnya gitu, hati kecil itu kan kita punya anak, hati kecil sebenarnya nggak mau gitu. Tapi ego yang tinggi gitu, amarah yang meluap-luap. Dan saya yakin ya, kalau semua perempuan, jangankan kita tahu ada seseorang gitu ya, di dalam rumah tangga kita ini gitu, ada seseorang kayak kita baru muji perempuan lain ataupun chatting, itu pasti dia perempuan tuh kan yang ada nafsu, emosi jiwa ya. Nah itu terjadi sama saya gitu. Jadi saya nggak nerima dan nggak nerimanya saya tuh benar-benar brutal gitu ya. Barbar banget. Barbar, brutalnya ngadepin persoalan itu sejauh mana sih brutal sama barbarnya? Sampai kalau ini selain ngelabrak tadi tuh, sampai ya suatu saat tuh pernah ada momen di mana ya saya itu, otak saya tuh kayak udah nggak sehat aja gitu ya. Menanggapi persoalan sekecil apapun di rumah, itu pasti saya nanggepinnya emosi, ngerasa diri saya tuh paling bener gitu rasanya gitu kan. Padahal kan kalau misalnya dari 10 persoalan dalam rumah tangga ini, suami saya ini salahnya 1 gitu. Salahnya 1, tapi responnya seperti seolah-olah mungkin saya benar dalam masalah ini, 1 ini saya benar. Tapi mungkin yang 9-nya itu saya belum tentu benar kan. Betul. Sekarang saya menyadari ke situ, tapi saat itu nggak ada sama sekali. Nggak ada. Jadi saya merasa pokoknya dia salah. Gitu. Terus nggak ada solusi gitu ya. Pokoknya menyalahkan, membabi buta, brutal segala macam, sampai ada di titik yang istilahnya saya itu ribut ya Bun di rumah. Security komplek tuh pada datang. Pokoknya rasa malu tuh kayaknya udah nggak ada gitu. Kalau dipikir sekarang, aduh gitu kan, kelakuan gue dulu gitu kan, kayak gitu sekarang sih ya. Kalau dulu tuh rasanya nggak ada malunya, yang brutal, sebrutal-brutalnya aja Bun. Jadi menyelesaikan persoalan itu dengan cara saya begitu, marah, emosi. Saya pikir ada manfaatnya gitu, tapi ternyata setelah saya melakukan respon yang nggak baik itu gitu ya, malah kok rasanya makin gak karu-karuan. Kayak si ular tadi ngelilit gergajinya, jadi makin luka. Betul. Sangat. Bahkan ketika saya misalnya ngelihat kayak gini ya, contoh nih, waktu itu tuh memang musim di televisi tuh lagi, di WTV itu lagi Bun, layangan putus. Jadi pas banget tuh trigger gitu. Siap. banget gitu ya. Terus padahal mungkin kan kesalahan suami itu nggak separah itu gitu ya, nggak seperti itu. Kalau bahkan mungkin yang lain-lain kita lihat kan sampai ada yang menikah lagi gitu kan. Tapi ini mah nggak sampai menikah ya. Gitu ya. Cuman ya mungkin namanya tanda kutip ya, pergaulan beliau gimana kita nggak ngerti ya, mungkin beliau pernah hilap mungkin. Kalau saya menyadari sekarang ke arah situ gitu ya. Tapi pada saat itu penerimaan saya itu dengan persoalan yang sekecil itu pun sayanya justru malah melilit gergaji itu tadi. Mungkin persoalannya itu kayak kegores doang gitu sama gergaji itu, tapi saya tuh malah lilit gergajinya gitu loh, yang akhirnya terus malah membuat lukanya dan itu saat itu memang sendiri. Dan saat itu memang nggak tahu caranya, nggak tahu. Dan saat itu sampai ada di titik dimana saya tuh udah bingung, nggak tahu harus ngapa-ngapain. Dan ketika saya bilang kan, sampai suatu saat tuh pecah, kita tuh berantem, yang memang sampai security komplek tuh datang. Datang security komplek tuh semua misahin, dan saya tuh udah nggak tahu gitu harus gimana, rasanya tuh nggak nyaman banget di sini tuh. Dan ngobatinnya gimana nggak ngerti. Udah ngelabrak juga ternyata masih nggak sembuh, udah datengin orangnya juga nggak sembuh. Tapi perilaku suami berubah ketika Bu Ana makin brutal dan barbar. Sebenarnya suami tuh awalnya udah minta maaf, udah malah beliau itu berusaha menutupi gitu kan semua. Udahlah kita, dia pernah bilang, Bun, nggak ada pernikahan yang sempurna. Aku minta maaf, aku hilap, ini kita perbaiki. Tapi nggak bisa Bu Ana saat itu. Nggak bisa.
Ego yang nggak bisa tuh yang namanya turun. iya, Oke. walaupun istilahnya suami udah baik pun kita tetap menganggap lu salah gitu. Dan saya tuh nggak tahu gimana sih cara ngobatin perasaan itu. Benar-benar barbar bun, sampai saya tuh istilahnya ngebuntutin anak itu kemana dia pergi itu saya ikutin, ke Oke. rumahnya saya datengin. Jadi kayak detektif ya? Betul, Aduh, makanya sampai Masya kata saya waktu itu Allah. kan pakai temen ya, Iya. ngikutin saya, karena saya waktu itu masih punya balita juga. Sampai Heeh. teman saya bilang, aduh ini mah meni asa ikutan program Uya Kuya termehek-mehek. Seperti itu terjadi Oke, gitu. dan ternyata malah nggak bikin suami kembali. Betul, saya ngelihat ada maps-nya, oh dia di Cibayut nih, di Gang Haji Muhammad Rodi. Saya kejar ke sana, saya tanya-tanya gimana orangnya harus dapet gitu. Sampai emang dapet, ketemu dengan orangnya langsung. Oke. Saya korek-korek, ternyata gak ada manfaatnya, Oke. nggak sembuh juga. Dan suami juga nggak kembali. Waktu itu yang saya bilang ketika pecah, ada Iya. pertengkaran sampai Akhirnya? security datang. Nah akhirnya suami saya, Apa yang terjadi? kita pisah rumah dulu. Oh, Berapa ternyata puncaknya adalah akhirnya beliau meninggalkan rumah. Berapa lama sama meninggalkan? Mungkin hampir 2 bulanan kali ya. Nggak pulang-pulang? Enggak. Oke. Jadi dua-dua sama-sama ego aja gitu. Oke. Karena suami juga berpikir kan kita udah minta maaf, udah kelar persoalannya mungkin ya kayak gitu. Udah sih emang mau apa lagi mungkin kan kayak gitu. Ya tinggal perbaiki. Tapi hati saya tuh nggak nerima gitu. Oke. Karena nggak tahu ya, mungkin karena hidayahnya itu belum nyampe gitu ya. Jadi Dan dikejarnya cuma pakai cara manusia aja gitu. aja, dan akhirnya malah nggak bikin suami Betul, kembali. enggak. Tapi Malah saya malah juga pergi. Oke. nggak ngerti gitu ya. Ini teh ngobatinnya gimana? Nggak ngerti bun, harus ngapain. Jadi akhirnya brutal aja dan nggak pernah memahami bahwa di setiap kejadian itu ada hikmah, Oke. ada hidayah, Siap. ada pencucian dosa tuh nggak paham. Nggak paham. Udah, Pokoknya dia jangan- salah aja gitu ya. Pokoknya dia salah, gue bener gitu. Nah, itu udah yang ngerasa diri paling bener gitu. Oke, siap. Yang seperti itulah, sampai ada di titik saya teh udah nggak tahu lagi harus apa, harus gimana gitu ya. Dan sekarang kalau misalnya saya cerita jujur ya, saya udah nggak tahu lagi cara mengekspresikannya saya waktu itu gitu. Karena benar-benar saat ini sudah yang kayak praktek, yang Yes. benar-benar kayak rilis. Jadi kayaknya kalau dulu tuh kalau nyeritainnya masih agak sedih atau apa gitu ya. Sekarang tuh kayaknya itu teh, terima kasih ya waktu itu udah hadir, udah kayak Terima kasih sama masalahnya. Mama persoalannya kenapa sampai terima kasih? Kita akan cari tahu nih Bu Ane kenapa sampai bilang berterima kasih sama persoalan yang tadinya ditanggapi dengan barbar ya. Betul. Dan sampai akhirnya bukannya kembali suami malah pergi. Nah sekarang langkah apa yang Bu Ane tempuh saat itu sampai akhirnya? Saat itu saya ada di titik yang saya tuh nggak ngerti lagi harus ngapain. Oke. Nggak ngerti lagi harus ngapain. Tiap hari tuh kerjaannya sedih, nangis gitu ya. Tiap hari tuh nggak tahu harus ngapain, Baik. kesel gitu ya. Terus selalu kan kita tuh mediasi waktu itu lewat anak gitu ya, komunikasi. Mau apa? Kalau saya tuh mau diberesin gitu ya, mau lanjut atau mau udahan gitu. Selalu begitu pertanyaannya kepada Karena suami merasa itu. digantung gitu ya. Karena merasa pergi. ditinggalin gitu Tinggal aja, gitu aja, nggak ada oke. keputusan apa-apa tuh. Dari suami sendiri udah bilang ke anak, kasih papa waktu untuk menenangkan diri. Baik. Kita sama-sama merenung lah Baik. gitu ya. Tapi saya nggak nerima, tetap nggak mau ada merenung gitu, Oke, nggak mau gitu. oke. Masih aja barbar. Hati saya tuh gue nggak terima diginiin Iya. gitu. Kalau mau udah, kalau mau lanjut. Kalau mau udah kan gue bisa nata hidupku yang baru. Wah gitu gimana? Gue bisa kerja lagi kayak dulu. Tuh sebelum menikah juga dulu saya kerja. Oke. Saya punya penghasilan kok, saya bisa hidup tanpa suami kayak gitu. Yes. Jadi ego itu selalu gitu ya. Nah, saya suapin. Oke. Ego saya Dirawat lo ya. Saya Dirawat egonya sampai subur gitu. gitu. Akhirnya terus saya suapin. Tapi Sampai suatu saat saya ngerasa kok saya tuh begini gitu. Saya tuh pengen pengen lepas dari persoalan Baik. itu gitu ya, pengen walaupun misalnya ke depannya harus bagaimana tapi hati saya mau sembuh gitu. Hati saya tuh rasanya nggak nyaman banget gitu dengan segala macam perasaan yang ada. Nah kalau misalnya Bunda lihat kan ada yang viral tuh kalau kasus-kasus orang ketiga itu kan pasti yang brutal, seperti itulah saya saat itu gitu, yang ngamuk, yang nggak nyaman sekali, padahal persoalannya tuh kecil, tapi itu saya terus pupuk persoalan itu, saya terus kasih makan subur ya. sampai subur gitu. Sampai ada di titik saya udah nggak tahu lagi harus Apa ngapain. yang dilakukan? Saya saat itu mungkin ini hidayahnya dari Allah itu Oke. ketika saya
buka sosial media itu muncul saat Oke. itu ya, ada beranda tentang pernikahan. Oh, oke. Nah, seperti itu. Saya coba waktu itu saya coba mencari tahu, ternyata alamatnya tidak dekat. Oke. Alamatnya itu di Jogja. Baik. Nah, kebetulan ada salah satu adik saya yang tinggal di Jogja. Oke. Saya tanya waktu itu, ini ada tempat kayaknya buat saya konsultasi cocok deh gitu kan. Nah, buat saya konsultasi cocok deh. Saya tuh mau nanya ini rumah tangga saya terus diapain, terus digimanain Kayak gitu. nyari obat sama dokternya gitu ya, buat rumah tangga Saya gitu ya. berpikir kan seperti itu. Oke. Nah, ternyata kan setelah saya keliling-keliling nyari itu, ternyata tidak dekat nih di Jogja. Akhirnya setelah itu adik saya bilang, Baik. ada sebuah pembelajaran gitu kan, kelas gitu kan, dan ada sebuah ilmu yang bisa mengobatin luka hati saya gitu. Kalau misalnya secara umum mungkin kita orang-orang bilangnya kayak nanya ke Al-Quran gitu ya, nanya ke Al-Quran, istigharah bil Quran lah gitu, seperti itu. Nah, seperti itu caranya katanya. Oke, adeknya ngasih tahu Ngasih tuh. tahu, Ketika udah betul. tistik, udah nggak tahu, udah nggak ngerti mau ngapain, ternyata kalau kita peka, Allah tuh sebenarnya jawab lewat media Betul. sosial dulu ya, mau ngasih tahu Bu Nah, Ana. tiba-tiba aja tuh itu Oke, muncul lanjut di lagi. beranda. Nah, Sampai terus akhirnya adiknya, adik saya bilang, itu nanti nanya ke Al-Quran, terus dibahas tuh hasil dari Al-Qurannya apa, nanti dibimbing. Nah, itu ya sama bunda kan waktu Oke. itu. Nah, dari situ saya tuh udah yang kayak, emang iya solusi gitu kayak gitu. Oke. Saya udah sebenarnya masih ragu ya. Masih ragu. Masih ragu. Bener nggak sih ini Bener cara nggak Allah sih gitu kan? caranya Pakai nanya nanya Quran gitu kan? solusi Iya. gitu kan. Karena saat itu pas ketika saya menjalankan itu pun gitu ya. Ketika saya menjalankan nanya ke Al-Quran itu, jawabannya nggak sesuai Nggak dengan ngerti. pertanyaan saya. Oh, oke. Nggak nyambung kayak gitu ya. Kenapa? Yang saya tanyakan kan, ya Oke. Allah, bagaimana solusi dari rumah tangga kita ini Siap. gitu. Oke. Dari persoalan rumah tangga ini, apa sih solusinya, harus gimana? Baik. Harus lanjut atau harus pisah aja gitu, kayak gitu jawabannya. Karena yang saya tahu di Al-Quran tuh punya surat tentang perceraian segala macam. Kok ini jawabannya waktu itu surat Ali Imran, kalau tidak salah, Tentang keluarga kan? ayat 47 Iya. atau 49 gitu waktu itu. Kok nggak nyambung ya, makin nggak ngerti gitu dengan Oke. kok gini sih. Tapi setelah dibahas gitu kan, setelah kita diskusikan, ternyata di sana ada ayat yang sangat menyentuh saya tentang azabiyah, tentang dosa gitu kan. Oke. Jadi ketika Allah mencintai itu kan, Allah tuh nggak ngasih yang indah-indah aja, Iya. tapi Allah mengasih sesuatu yang sehingga kita tuh bisa ingat sama Allah gitu Oke. kan. Nah, dari situ saya mulai, entah gimana ceritanya, mungkin saya juga nggak paham. Mungkin kalau menurut saya itulah arah sejati dari Allah gitu, GPS-nya, maps-nya, the guide-nya buat saya. Oh, dari situ ada titik baliknya. Oh, jadi semua ini itu Allah kasih biar saya tuh sujud. Oke. Biar saya tuh ingat Allah. Betul. Gitu. Dari situ udah mulai ada titik. Nah, di situ tuh nangis nggak bisa berhenti kan. Oke. Oh, gini ternyata. Nah, awalnya yang menolak dengan segala solusi yang dikasih Al-Quran itu, setelah dibahas, dapat di ayatnya itu artinya kita baca, oh kayak gini ya. Nah, dari situ saya udah mulai Melunak hatinya, nerima, menurunkan egonya. Oke. Sedikit gitu ya. Oke. Sedikit. Sampai saya berlanjutkan ikut kelas-kelasnya kayak gitu. Akhirnya dari situ mulailah saya juga ternyata melihat ada orang-orang yang seperti saya, bahkan lebih parah dari saya gitu. Kalau saya lihat, persoalan saya mah secuil gitu ya. Ternyata orang tuh ada yang sampai menikah, ada yang sampai sudah punya anak, saya masih gitu doang. Dari situ saya mulai merasa, oh bener ya, ini itu mungkin adalah panggilan untuk kembali. Saat itu juga usia saya kan udah mau menginjak 40. Dan itu tiba-tiba aja ketika frekuensi kita memang seperti itu, ya positif, maka yang hadir pun positif dalam hidup kita itu. Oke. Ada kayak di beranda itu muncul tentang peringatan kalau usia kita 40 itu Allah akan ajak kita balik. Banyak hal-hal yang memang mengajak saya akhirnya pada ujungnya kembali ke Allah. Masya Allah. Udah benerin aja deh hidup saya sama Allah gitu. Nanti segala sesuatunya biar Allah yang atur kan gitu ya. Allah yang atur ya. Oke. Sahabat DKA, dari kisah Bu Ana ini kita bisa lihat. Dulu Bunda Dina juga punya prinsip ya. Dulu gue yang ngatur, semua berantakan. Betul. Tapi kalau Allah yang ngatur, semua beres. Nah, Insya Allah. Akhirnya Bu Ana menemukan cara Allah dengan cara yang tidak terduga, ya. Namun Bu Ana mengejar itu
mengejar gurunya, mengejar pembimbingnya, mengejar kelas-kelasnya. Dan itulah cara Allah memberikan cahaya. Dan akhirnya Bu Ana punya kesimpulan bahwa persoalan yang dia hadapi ternyata itu cara Allah mengembalikan cahaya kehidupan Bu Ana yang sebelumnya gelap. Oke, Bu Ana ketika memilih cara Allah, nurut sama Allah, apakah happy ending? Gimana tuh prosesnya tuh? Apakah happy ending? Prosesnya Pakai cara Allah yang akhirnya Bu Ana nggak pernah sebelumnya mau tempuh gitu. prosesnya itu sebenarnya kalau kita bandingkan ya, kita menempuh cara kita sendiri dengan Oke. kita menempuh cara Allah, Baik. itu lebih hebat dengan cara Allah gitu. Kita tuh kita misalnya kan mau apa-apa itu pasti kita keluar uang, Betul. tenaga segala macam. Tapi dengan cara Allah ini kita tinggal gelar sajadah, kita tinggal sholat taubat gitu kan. Kita tinggal menyadari, memperbaiki diri gitu kan. Menyadari kesalahan-kesalahan kita, sholat taubat, kemudian ya kita pasrahin aja deh semua sama Allah, percaya gitu bahwa Allah itu adalah the best planner dalam hidup kita. Nggak ada yang Allah hadirkan tuh nggak tepat. Jadi gitu. keadaan suami dan orang ketiga pun itu adalah plannya Allah. Betul. Kalau tidak ada itu mungkin saya sekarang masih di kehidupan saya yang sebelumnya ya. Oke. Belum berhijrah gitu. Karena dulu sebelum saya itu pakai jilbab, berusaha memperbaiki diri, memperbaiki ibadah saya ini setelah mengalami itu. mengalami Masya itu. Setelah mengalami itu, sebelumnya saya nggak berhijab, kehidupan saya juga jauh ya dari Baik. Allah seperti itu. Nah tapi setelah ada kejadian itu, akhirnya alhamdulillah gitu ya, sedikit demi sedikit saya merasakan ya Allah enak ya deket sama Engkau gitu. Oke. Kayak ternyata semua yang saya jalanin yang capek-capek sia-sia kayak gitu-gitu tuh bener-bener nggak ada gunanya. Ngapain saya gitu-gitu, saya tinggal minta aja sama Allah gitu, tinggal serahin semuanya sama Allah. Ternyata Allah beresin Dan semuanya. Allah beresin. Beres Gimana semuanya, gitu. cara endingnya pernikahan ini ketika Bu Ana mendekat kepada cahayanya? Ketika saya mulai menurunkan ego yang saya kasih makan terus itu, saya suruh puasa tuh ego gitu. Saya nggak kasih makan lagi tuh ego. Saya mulai menyadari di sini banyak kesalahan saya, dan juga saya mulai menyadari mungkin dari persoalan rumah tangga yang 10 ini suami saya tuh salahnya 1 gitu kan. Saya mungkin yang 9-nya ini malah dari gitu dosa kan. dan dosa Dan itu dosa-dosa sebelumnya ya. sama suami gitu kan. Saya istilahnya Tadi sama anak pertama Betul. main pergi aja betul, gitu saya kan. juga sama suami mungkin kan tidak menjaga marwahnya dia dengan kurang ajar sama suami. Banyak hal lah itu istilahnya yang saya lakukan, kesalahan-kesalahannya saya sadari. Dari situ ketika saya memang menurunkan ego, saya mencoba memperbaiki diri, maka saat itu Allah membereskannya. Suami saya itu pulang ke rumah dengan keadaan kurang sehat. Dan itu nggak lama setelah Bu Ana mendekat ke sebuah majelis ilmu. Betul. Saya waktu itu ikut kelas ya. Setelah saya ikut kelas, sebenarnya waktu ikut kelas udah ada sinyal seperti dia itu waktu itu pulang ya. mau membelikan saya pakaian. Katanya menurut anak saya, Bun mau dipilihin yang mana? Gitu. Udah ada sinyal. Kayaknya arah dari Allah itu ke arah baikan gitu kan itu. Cuman ya saya tetap aja ngikutin dulu Itu gitu katanya tepat setelah sholat tobat ya. Betul, tepat setelah sholat tobat tiba-tiba nge-WA, Bun mau dibelikan baju yang mana? Bunda pilih, ini foto-fotonya. Loh, bajunya panjang-panjang lagi gitu kan. Pas udah gitu dari situ kayak ada sinyal. Terus kan waktu coaching itu yang saya nanya lagi di Al-Quran, itu di situ jawabannya pun nggak ada tuh jawaban. Saya disuruh pisah dari Allah tuh, selalu dari Allah tuh kerjakanlah sholat, tunaikanlah zakat gitu kan. Makanya dari situ saya mulai berpikir, jadi Allah tuh cuma ngasih resep tuh kerjakan sholat, tunaikan zakat. Nah, selalu yang saya tanya tuh ini, ya dan Allah, itu kamu kerjain. Betul. Dan akhirnya saya coba akhirnya semua lebih baik gitu. Dan ketika itu Allah yang beresin ya. Tiba-tiba beberapa hari kemudian anak saya nelfon, Bun, Papa katanya kurang sehat, mau pulang gitu. Minta didaftarin ke rumah sakit ya, kakinya bengkak nggak bisa jalan. Nah, seperti itu.
akhirnya memang ketika kita sudah tenang gitu kan, hati kita sudah pasrah ke Allah, Allah pulangkan dia Suami. dan dia pun pulang dalam keadaan kurang sehat. Supaya kan mungkin sama-sama udah frekuensinya nih turun. Iya. Supaya nggak ada lagi ribut-ribut atau Iya. apa mungkin ya. Dari situ ya akhirnya sore-sorenya dia datang, saya antar dia ke rumah sakit dan saya udah janji gitu sama diri saya, udah nggak usah dibahas lagi. Baik. Dan Jangan dijeruk turutin ya. betul. Jangan diungkit-ungkit lagi. Oke. Fokus aja sama memperbaiki hubungan saya sama Baik. Allah gitu. Nanti Jadi Allah yang dia pulang tuh udah nggak ngambek lagi. enggak, saya antar, Antar, saya ya berangkat. Allah. Akhirnya dari situ kita sama-sama mulai memperbaiki. Baik. Dan dia pun karena kondisinya kurang sehat kan ya, dia juga kan memang membutuhkan Istri, istrinya oke. gitu kan. Ya akhirnya kita sama-sama Allah. perbaiki semuanya dan alhamdulillah sih sampai sekarang saya terus belajar, Oke. saya terus ke majelis ilmu gitu Jadi kan. bukan karena udah kembali suami terus akhirnya nggak ingat lagi, lupa lagi, Oh, ngedeketin enggak. Allah nggak? Enggak. Berusaha untuk Berusaha walaupun Masya itu Allah. dalam prosesnya sebenarnya jatuh bangun ya Bu Iya, ya. iya, iya. Karena kan kita proses ini hijrah ini kan, Masya proses Allah ya. hijrah itu nggak gampang, apalagi kalau sendiri di rumah gitu kan. Kayak rasanya kalau sholat pun gitu kan, kalau dibanyakan orang, jujur saya dulu kan ngelihatnya era mau gue gitu kan, orang sholat ya udah kita ikutan gitu kan, Iya. kayak awalnya ke bawah-bawah aja, Iya. tapi lama-lama kan menjadi kebiasaan Oke. tuh. Dan di rumah pun juga membangun kebiasaan Oke. seperti itu gitu. Akhirnya alhamdulillah sih mungkin saya tidak sedang berlomba dengan siapapun gitu Oke. kan. Tapi sholatnya banyakkan siapa dengan orang lain enggak. Tapi saya berlomba dengan diri saya untuk menjadi saya yang lebih baik dari sebelumnya gitu. Allahu Akbar. Lebih baik dari sebelumnya versi apa? Versi yang Allah inginkan gitu. Oke. Sesuai dengan yang Allah ajarin. Kayak gitu yang saya kejar gitu. Masya Allah, sahabat DKA ya, praktekers kita ini sangat luar biasa ya. Allah kasih persoalan bukan nggak ada maksud ternyata. Kadang-kadang ya tadi umur sama ilmu kita yang belum bisa memaknai apa maksud Allah kasih persoalan. Nyatanya ketika Allah mengambil pasangannya Bu Ane ya dengan orang ketiga ini, Allah pengen Bu Ane kembali gitu untuk bisa lebih dekat lagi gitu ya. Dan salah satunya adalah melihat bahwa setiap persoalan itu bukan tanpa asbab, betul nggak? Betul. Pasti ada sebab akibat. Dan nyatanya ketika itu ditunjukkan bahwa memang sebelumnya memang lalai sholat Gitu. dan lalai zakat, Lalai zakat sangat lalai. sangat lalai, dan akhirnya Allah kasih keadaan seperti ini yang akhirnya sekarang paham bahwa segala sesuatu ada sebab dan Betul. akibatnya. Dan ketika sudah mengetahui sebabnya, diperbaiki, dan itu ternyata berbuah hasil, Betul. happy ending. Masya Allah, keren banget kan? Banyak hikmah yang bisa kita ambil tentunya dari para praktekers yang kita hadirkan di podcast DKA ini. Bu Ane, hikmahnya buat persoalan ini nih yang tadi Bu Ane ceritakan, apa sih hikmah terdahsyat nih yang bisa Bu Ane ambil dari kejadian yang Allah kehendaki dalam rumah tangga ini? Pertama, hikmahnya itu menurut saya banyak banget, nggak cuma satu ya Bu ya. Pertama, hikmahnya di sana saya dikasih map sama Allah, Dikasih map sama Oke. Allah, bahwa hidup saya udah tidak tepat jalannya, saya udah salah jalan. Jadi hidup kita itu, the purpose of life kita itu apa, kayak Oke, gitu, kemana oke. kita terus ngapain. Baik. Nah itu saya dikasih maps. Dan kan qadarullah ya Bun, saya dipertemukan dengan majelis taklim komunitas kayak gitu untuk belajar lebih mendekatkan diri sama Allah kayak gitu-gitu. Nah itu kan maps, petunjuk buat saya gitu kan. Allah ngasih saya petunjuk, hidayah gitu. Kemudian setelah saya hijrah ini, alhamdulillah gitu, dengan akhirnya saya mau nggak mau kan taklim, belajar banyak hal, belajar ilmu agama sedikit-sedikit gitu ya. Lama-lama kan terus continue. Alhamdulillah di sini juga saya merasa hidup saya ini kayak punya payung gitu, Oke. punya jaket gitu. Jadi ketika ada persoalan ini ya Bun ya, ketika ada persoalan tuh kita udah nggak bingung lagi. Ibarat kata ada badai, ada hujan. Dulu tuh saya ngelewatinnya sendiri, hujan, badai tuh nggak nyaman gitu. Tapi kalau sekarang dengan ilmu yang saya punya ini, dengan sering ke taklim segala macam, saya ngerasa kayak punya jaket, punya payung. Jadi santai aja ngadepin hujan, ngadepin badai. Jadi istilahnya bukan yang salah tuh cuacanya, Bukan. yang salah kostum kita. Betul. Nah, jadi majelis ilmu yang dimana Bu Ane akhirnya datangi ini menjadi
kostumnya gitu. Jadi mau Betul. apapun badainya bukan salah Saya punya badainya. pelindungnya Tapi gitu kostum kan. kita yang tidak Betul. tepat ya. Oke, dahsyat. Apa lagi nih hikmahnya? Dahsyat. Banyak gitu Masya ya. Allah ya. Saya jadi ngerasa ya selain dikasih petunjuk Lebih sama sabar nggak sekarang? Allah, lebih tenang ngadepin persoalan mungkin ya. Oke. Bahkan beberapa saat lalu pun saya punya persoalan yang begitu dahsyat gitu ya, tentang hutang pengasuhan saya terhadap anak gitu. Dan saya ngadepinnya dengan santai aja gitu, dengan wow keren, mau ngasih apa lagi nih Allah sama saya. Udah tenang gitu. Beda sama dulu yang ketika belum berilmu gitu Oke. ya, yang belum pakai cara Allah. Iya. Itu kalau dapat persoalan tuh yang barbar, Sumbu yang pendek ya. meleduk. Langsung gitu kan ya. Masya Allah. Jadi mungkin hikmahnya juga ketika kita mendapatkan persoalan tuh jangan ngejudge orang dulu deh. Oke. Ingat kita punya dosa apa. Siapa tahu kan Masya Allah Allah. ini adalah jalan dari Allah untuk mensucikan kita. Jadi kita bertemu Allah teh udah bersih gitu Udah ya, udah bersih. di laundry dulu. Betul. Nah, seperti itu. Jadi banyak hikmah yang saya Jadi temui. sekarang kalau temu persoalan pantes aja. Pantes. Ibaratnya ya udahlah dulu udah pernah ngelakuin gini, Allah udah masih Iya. kasih sayang dengan adanya. Iya, pasti Oke. saya yakin apapun yang Allah kasih tuh pasti baik buat saya gitu ya. Jadi mungkin ini udah agak jauh lagi nih. Ini Siap. jalannya udah geser, udah mereng-mereng nih setirnya. Allah, Oke. istilahnya Allah arahkan lagi. Iya. Saya yakin sih yang Allah kasih dalam hidup itu pasti aslinya ada mapsnya. Cuman kitanya mau nerima nggak? Yes. Mau nerima nggak dengan petunjuk Allah ini? Disuruh ke kiri, dia ke kanan lagi gitu kan. Iya. Iya. Jadi sayang banget ya kalau Betul. dikasih Google Map-nya udah ikutin malah nggak diikutin, balik lagi Betul. cara kita. Oke, Masya Allah, Alhamdulillah akhirnya sahabat DKA kita di akhir acara hikmah sudah didapatkan oleh praktekers kita hari ini. Jadi pesannya adalah turunkan ego, maka rekening naik. Nah, kalau dengan perjalanan Bu Ane tadi, turunkan egonya ya, maka rezeki suaminya kembali. Dan alhamdulillah akhirnya Bu Ana bisa menata kembali rumah tangga yang dimana sekali lagi tadi rumah tangga itu memang nggak sederhana. Namanya juga rumah tangga. Kalau yang sederhana namanya rumah makan. Nah, maka perlu ilmu, perlu guru ya. Untuk apa? Untuk bisa mendapatkan cahaya dalam menjalani rumah tangga. Nah, karena rumah tangga adalah ibadah yang paling lama. Tentunya perlu cara-cara Allah. Ya, maka ketika cara-cara Allah ditempuh, pastinya selamat. Demikian bersama saya dengan Bunda Dina Indriani dalam podcast DKA. Sampai jumpa di prakteker selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam dunia penuh warna, keluarga ini penuh cerita. Setiap hari penuh ajaib, membawa senyum yang tak pernah sirna. Di ruang tamu kita berkumpul, tawa dan canda tak pernah kempul. Dunia luar boleh berubah, tapi di sini rasa sentosa. Oh keluarga ajaibku, kau tempat aku berlindung. Dalam pelukanmu aku tahu cinta tiada henti mengalir. Pagi cerah dengan hangat, kasih mengindah dalam pelukan mesra. Setiap saat bersamamu hiasi dunia ini.